Su Liang sangat marah, berbalik dengan ganas, dan menghancurkan cahaya tombak yang mengenai Murong Yu dengan sebuah pukulan. Kekuatan yang mengerikan itu meledak, langsung menghancurkan cahaya tombak dari Murong Yu. Namun, tangan besar Su Liang tidak berhenti di titik manapun, dan dia bergegas maju untuk membunuh Murong Yu. Cahaya hantu Murong Yu mengepak dengan ganas, dan dia menghilang di tempat. Dia tidak hanya menghindari serangan Su Liang, dia juga muncul di sisi lain Su Liang. Naga Gajah Prajna Gong, tinju Raja Raungan Harimau. Sayap hantu terus mengepak, dan kecepatan Murong Yu menjadi semakin cepat. Tidak lama kemudian, sosok Murong Yu tidak lagi terlihat, tetapi sekelompok bayangan hitam terus berputar cepat di sekitar Su Liang. Selama proses ini, Murong Yu hampir menggunakan semua keterampilan tempur yang dia ketahui, dan serangkaian kekuatan yang mengerikan meledak terus-menerus, dan Su Liang yang dibombardir terus meraung. Kecepatan Murong Yu terlalu cepat. Memang benar bahwa Su Liang berada di tahap akhir Luo Tianxiang, 2 alam lebih tinggi dari Murong Yu. Namun, Murong Yu juga merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di bawah Luo Tianxiang. Faktanya, jarak antara keduanya hanya sebuah negara besar. Namun, meskipun demikian, serangan Murong Yu tidak dapat melukai Su Liang. Bagaimanapun, kekuatan alam Su Liang terletak di sana. Kekuatan Murong Yu mungkin dapat melukai makhluk abadi di tahap awal Luo Tianxiang, tetapi sulit untuk melukai Su Liang. Meskipun demikian, Su Liang malu diserang oleh Murong Yu, meskipun dia tidak pernah terluka. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah 2 alam besar yang lebih kuat dari Murong Yu, jaraknya begitu besar, tetapi dia begitu dianiaya oleh Murong Yu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang paling membuat Su Liang marah adalah kecepatan Murong Yu begitu cepat sehingga dia tidak dapat menyerang Murong Yu sama sekali. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Su Liang sangat marah dan terus meraung. Ledakan. Tiba-tiba, Su Liang melemparkan pil ke mulutnya dengan keras. Kemudian, setelah suara keras, napas yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya. Desis. Tepat saat auranya tiba-tiba meningkat, pakaian di tubuhnya hancur berkeping-keping oleh ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Puff. Ketika Su Liang menelan pil dan napasnya membumbung tinggi, Murong Yu baru saja bergegas maju. Hanya saja dia tidak menunggu sampai dia dekat dengan sisi Su Liang, dan dia menghantam Murong Yu dengan keras. Murong Yu pusing, seolah-olah menabrak gunung suci, tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hancur. Dan tubuhnya langsung pingsan. Seteguk darah menyembur, dan mata Murong Yu menunjukkan ekspresi ngeri. Itu aura yang sangat menakutkan, apakah itu telah mencapai ranah peri Luo Jin Agung? Ya, saat ini aura yang keluar dari tubuh Su Liang telah mencapai alam Da Luo Jin Xian. Saya khawatir ini adalah hubungan antara dia menelan pil itu. Pil itu seharusnya adalah sejenis pil ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Su Liang awalnya adalah Luo Tianxiang, tetapi sekarang setelah meningkatkan kekuatannya, dia telah mencapai ranah Da Luo Jin Xian. Ada 3 celah besar dengan Murong Yu. Kesenjangan antara 3 ranah besar telah melampaui toleransi Murong Yu. Oleh karena itu, dia terkena kekuatan Su Liang Yi dan terluka. Jika Su Liang memukulnya dengan pukulan saat ini, Murong Yu takut dia akan hancur. Tinju menghancurkan alam semesta. Wajah Su Liang garang, dan dia tiba-tiba terangkat ke udara, menghantam Murong Yu di kejauhan di depannya dengan pemboman yang cepat dan dahsyat. Kekuatan seukuran sungai meledak dari tinju Su Liang, langsung merobek kekosongan, meraung ke arah Murong Yu seperti naga, dan membantai masa lalu. Murong Yu terkejut sebelum bereaksi, kekuatan ini telah menyerbu di depannya, hampir menelannya. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia hanya bisa meninju. Klik, engah. Tinju Murong Yu menghantam dengan keras dengan kekuatan lawan. Kekuatan mengerikan itu menghantam seperti lautan badai. Murong Yu merasakan sakit yang tajam di lengannya, tetapi menemukan bahwa lengannya telah patah, setiap inci. Tetapi kekuatan Su Liang adalah pemboman langsung pada Murong Yu tanpa stagnasi. Seteguk darah menyembur keluar dengan keras. Pada saat ini, semua pakaian Murong Yu hancur. Dan tubuhnya yang telah mencapai senjata abadi peringkat ke-6 juga diledakkan dengan retakan oleh kekuatan yang mengerikan ini. Kekuatan yang mengerikan. Murong Yu menyemburkan seteguk darah lagi, ekspresinya ngeri.
Aku melihat sayap hantunya mengepak dengan cepat, berbalik dan hendak melarikan diri. Setelah menelan pil obat, Su Liang, yang untuk sementara mencapai alam peri emas Daluo, sudah jauh melampaui batas yang dapat ditanggung Murong Yu. Dia benar-benar rentan dan hanya bisa melarikan diri. Auzu.com, kemana harus melarikan diri? Su Liang sangat marah, dan dia benar-benar melesat maju untuk mengejarnya, yang untuk sementara telah mencapai alam peri emas, dan dia juga memperoleh kekuatan untuk terbang. Tinju alam semesta. Kecepatan Murong Yu begitu cepat sehingga dia bahkan tidak dapat mengejar Su Liang, yang untuk sementara telah mencapai alam peri emas. Melihat bahwa Murong Yu akan menghilang di depannya, Su Liang menggertakkan giginya dan meninju lagi. Boom! Murong Yu, yang sedang terbang, tampaknya telah menabrak pelat besi secara langsung, dan dia harus berhenti. Blokade kehampaan. Wajah Murong Yu terkejut. Dia berada di kehampaan tanpa halangan di depannya, tetapi dia diblokir. Jelas Su Liang memiliki kemampuan atau keterampilan tempur untuk memblokir kehampaan. Nak, hari ini aku ingin kamu menguliti dan kram. Su Liang terus meraung, bergegas maju dengan cepat, menunjukkan keterampilan tempurnya, dan memukul Murong Yu dengan kekuatan. Pil yang dia minum bukannya tanpa efek samping. Meskipun dia dapat memasuki ranah Daluo Jinxian untuk sementara, setelah jangka waktu tertentu, ranahnya akan jatuh lagi. Selain itu, kekuatannya juga terkuras. Setelah minum pil, akan butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Minum pil ini sangat fatal bagi Su Liang, yang berada di ranah dan umur panjangnya saat ini. Bagaimanapun, Su Liangshu tidak banyak, dan begitu ranahnya jatuh, akan lebih sulit baginya untuk menerobos ke Daluo Jinxian. Namun, setelah melihat kecepatan mengerikan Murong Yu, Su Liang dengan tegas menelan pil ini. Selama Murong Yu berhasil dikalahkan, dia akan memiliki teknik yang lebih maju, dan dia dapat menerobos ke ranah Daluo Jinxian. Asumsinya adalah dia dapat mengalahkan Murong Yu. Oleh karena itu, serangan Su Liang sangat cepat. Dalam sekejap, Murong Yu kewalahan oleh kekuatan Su Liang. Ingin membunuhku, kamu tidak cukup memenuhi syarat. Murong Yu mencibir, dan langsung mengorbankan Hetu Luoshu, melayang di atas kepalanya, menghalangi serangan Su Liang. Setelah blokade kekosongan, koneksi Murong Yu dengan Hetu Luoshu terputus dan dia tidak dapat memasuki Hetu Luoshu. Tetapi itu tidak akan berdampak pada pengorbanan Hetu Luoshu oleh Murong Yu. Selain dunia besar di dalam Hetu Luoshu, ada juga salah satu kemampuan pertahanan yang paling penting. Pertahanan Hetu Luoshu sangat mengerikan. Meskipun serangan Su Liang terus melonjak seperti lautan badai, itu menenggelamkan Murong Yu. Namun, serangan-serangan ini jatuh setelah Hetu Luoshu, tetapi mereka seperti sapi lumpur yang memasuki laut, dan mereka hilang. Sungguh senjata ajaib. Melihat kekuatan Hetu Luoshu, Su Liang tidak marah tetapi malah lebih terkejut. Selama anak ini terbunuh, maka sebagian miliknya akan menjadi milikku. Bahkan jika aku tidak memiliki teknik yang kuat, mengandalkan senjata sihir yang kuat ini, aku pasti bisa memasuki ranah Daluo Jinxian. Su Liang meraung dalam hatinya dan membunuhnya. Pikiran Murong Yu menjadi semakin kuat. Mengapa ada senjata sihir yang kuat untuk menerobos ke ranah Daluo Jinxian? Jangan lupa bahwa ada hal lain yang disebut pil di dunia ini. Tukarkan buku Hetu Luo dengan ramuan yang rusak, Anda dapat menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dalam satu gerakan. Jelas, Su Liang membuat ide ini. Segel roda keledai. Segel singa luar. Setelah Murong Yu berkorban kepada Hetu Luoshu, dia dengan tenang mencetak dua cetakan tangan dengan daya mematikan yang luar biasa. Saya melihat bahwa kedua cetakan tangan itu sebesar gunung suci, hancur langsung dari atas 9 langit, dan membunuh Su Liang. Saya tidak bisa menahan diri. Su Liang mencibir, dan memukul dua pukulan lagi dan lagi, yang sebenarnya langsung menghancurkan dua cetakan tangan yang tak tertandingi. Meskipun daya mematikan dari kedua cetakan tangan itu mengerikan, itu juga tergantung pada latihan pemain. Kekuatan Murong Yu tidak bagus, jadi cetakan tangan yang dibuatnya tidak dapat melukai Su Liang di negeri dongeng Luojin besar. Api Yin dan Yang dapat menutupi permukaan tubuh. Jika Anda dapat menutupi api Yin dan Yang di permukaan kekuatan, maka semua serangan Anda akan membawa api Yin dan Yang. Dengan cara ini, berapa banyak orang di bawah dunia yang dapat memblokir serangan Anda sendiri?
Murong Yu melihat kedua cetakan tangan yang telah hancur, tetapi matanya berbinar. Blokade kekosongan. Lihat api yin dan yang saya untuk menghancurkan kekosongan. Murong Yu melirik Su Liang yang sedang menyerang dengan panik, mencibir dalam hatinya, lalu melompat ke kehampaan di depannya dengan sebuah pukulan. Dengan kekuatan Murong Yu, sama sekali tidak mungkin untuk menerobos kehampaan yang diblokir oleh Su Liang. Namun, ada api yin dan yang tetapi belum tentu. Klik, kaca itu tampak pecah, dan kehampaan di depan Murong Yu tampak hancur berkeping-keping. Sebuah celah langsung terbakar oleh api yin dan yang. Tubuh Murong Yu bergetar dan bergegas keluar dari celah itu. Ada apa? Su Liang terkejut. Murong Yu mampu menghancurkan kehampaan yang diblokir olehnya dengan satu pukulan. Mungkinkah dia lebih kuat dari dirinya sendiri? Sementara Su Liang terkejut, Murong Yu telah mengepakkan sayap cahaya hantu, berubah menjadi pita hitam, dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kekuatannya lebih kuat dari dirinya sendiri? Itu pasti senjata ajaibnya. Su Liang meraung dan dengan cepat mengejarnya. Memblokir kehampaan bukanlah hal yang tidak dapat dipecahkan. Selama kekuatannya cukup kuat, itu bisa dipatahkan. Misalnya, kekosongan yang diblokir oleh Su Liang di negeri dongeng emas Daluo tidak dapat menjebak para dewa di negeri dongeng mendalam 9 surga. Para dewa di alam abadi mendalam 9 surga dapat menghancurkan kekosongan yang diblokir oleh Daluo Jinxian bahkan dengan satu pukulan tubuhnya. Ini adalah celah kekuatan. Nak, aku akan membunuhmu. Melihat Murong Yu yang hampir menghilang dari pandangan, Su Liang sangat marah dan meraung keras. Pada saat yang sama, dia semakin mempercepat langkahnya, mengejar Murong Yu. Namun, Su Liang menjadi semakin marah semakin dia mengejar. Meskipun dia telah mencapai ranah Great Luo Jinxian untuk sementara waktu saat ini, dia masih bisa terbang dengan kecepatan yang sama dengan Great Luo Jinxian biasa. Namun, kecepatan Murong Yu sangat mengerikan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia benar-benar menghilang dari pandangan Su Liang. Apa? Melihat bahwa dia tidak bisa lagi menangkap Murong Yu, Su Liang menjadi gila. Meraung dengan panik, dengan ekspresi dengki di wajahnya. Namun, tidak peduli seberapa marahnya Su Liang, bagaimana dia memperlakukan Murong Yu. Murong Yu bahkan tidak tahu. Saat ini, Murong Yu sudah jauh dari gunung ini. Haha. Phantom Wings, kecepatannya tidak hanya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, tetapi bahkan puluhan kali lipat. Dengan Phantom Wings, peri Daluo Jin Fairyland hanya bisa memakan debu di belakang pantatku, bahkan dengan kecepatan Nine Heavens Profound Fairy itu jauh di belakangku. Bahkan jika itu adalah Raja Peri, aku khawatir itu tidak akan menangkapku. Setelah berlari kencang sepanjang jalan, Murong Yu tidak tahu seberapa jauh dia telah berlalu. Dia hanya punya perasaan bahwa bahkan jika Tuan Raja Peri tidak dapat mengejarnya dengan kecepatan penuhnya. Tentu saja, kecepatan adalah kecepatan, dan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi begitu kuat, bahkan jika mereka tidak dapat mengejar, mereka dapat membunuh Murong Yu. Kesenjangan kekuatan dapat dibuat tidak hanya dengan kecepatan. Orang kuat di negeri dongeng emas Daluo dapat dengan mudah memblokir kekosongan, memutus hubungannya dengan Hetu Luoshu, dan mencegah dirinya memasuki Hetu Luoshu. Dengan begitu, bahkan jika dia memiliki kuali yin dan yang, dia tidak dapat menjamin keselamatannya. Sekarang dengan sayap hantu, bahkan di hadapan Raja Peri, dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Murong Yu tertawa, sangat bersemangat. Sekarang, Murong Yu memiliki satu keterampilan tempur lagi, setidaknya Hetu Luoshu bukan satu-satunya metode melarikan diri. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Murong Yu memasuki Hetu Luoshu, dan ketika dia muncul lagi, dia telah mencapai pintu kamar dagang puncak. Pada saat ini, 3 hari telah berlalu, dan Murong Yu pergi ke kamar dagang puncak untuk mendapatkan bahan. Oke, namun, begitu Murong Yu muncul di gerbang kamar dagang puncak, dia merasakan beberapa mata langsung tertuju padanya. Orang-orang ini belum menyerah. Murong Yu sedikit mengernyit. Jelas saja, orang-orang di Istana Abadi dan Istana Hukuman Surgawi tidak menyerah begitu saja terhadap pembunuhan orang-orang mereka oleh Murong Yu. Sebaliknya, karena Murong Yu mengungkap hubungan Wang Bing, selain orang-orang dari Istana Kuexian dan Istana Hukuman Surgawi, banyak kekuatan masih mengincarnya. Jika orang-orang ini berani melakukan sesuatu, maka mereka benar-benar mencari kematian.
Murong Yu mencibir dalam hatinya dan melangkah ke kamar dagang puncak. Oh, Tuan Murong, Anda di sini. Begitu dia memasuki kamar dagang puncak, Dong Yuan, Direktur Kamar Dagang Puncak, menyambutnya dengan antusias. Sebagai Direktur Kamar Dagang Puncak Negara Bagian Lingnan, sistem intelijen Techo sangat berkembang. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui identitas dan latar belakang Murong Yu, serta hal-hal yang dia tunjukkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Tentu saja, sebagai kamar dagang, wajar saja untuk mendapatkan informasi dari pelanggan utama, dan Dong Yuan tidak memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Murong Yu. Namun, dia tahu kerugian orang-orang luar terhadap Murong Yu. Terlebih lagi, 3 hari telah berlalu, dia khawatir apakah Murong Yu tidak datang untuk mengambil bahan karena keraguannya terhadap orang-orang di luar. Apakah kamu takut aku tidak bisa datang? Atau apakah kamu takut aku akan membuat masalah dengan sengaja? Murong Yu mengerutkan kening sambil menatap Dong Yuan. Haha, tentu saja, sebagai Tuan Murong, kamu tidak akan dengan sengaja membuat masalah. Terlebih lagi, Tuan Murong sangat kuat, mengapa dia tidak bisa datang? Dong Yuan tersenyum. Murong Yu sangat jelas, mengetahui bahwa Dong Yuan takut bahwa dia sudah tahu identitasnya. Namun, dia tidak takut. Jika kamar dagang Pinnacle berani memperlakukannya, dia tidak akan keberatan memiliki musuh seperti itu. Bahkan jika kamar dagang Pinnacle adalah salah satu dari 10 kamar dagang teratas di dunia peri. Murong Yu tidak takut menjadi sekuat istana abadi, hanya akan sedikit lebih merepotkan untuk memiliki kamar dagang Pinnacle lainnya. Terlebih lagi, kamar dagang Pinnacle mungkin tidak mau menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Bagaimanapun, kepentingan kamar dagang adalah prioritas utama. Semua bahan sudah siap, tanya Murong Yu kepada Dong Yuan saat dia masuk. Kecuali beberapa orang itu, sisanya sudah siap. Dong Yuan menuntun Murong Yu ke ruangan tempat dia berkunjung terakhir kali, lalu menyerahkan beberapa cincin penyimpanan kepada Murong Yu. Murong Yu hanya melirik sekilas, dan menemukan bahwa, kecuali kue Kong Mingxi, meteorit bintang, dan pecahan ruang angkasa, bahan-bahan lainnya telah dikumpulkan. Bahkan 3 bintang memilikinya. Namun, bahan-bahan yang sangat berharga dari 3 bintang tidak banyak, hanya sedikit. Ada celah besar antara 10.000 kati. Sansingshi bahan-bahan ini, Murong Yu sedikit mengernyit. Auzu.com. Dong Yuan tampak malu, dan berkata sambil tersenyum, batu bintang 3 terlalu langka, dan harganya sangat tinggi. Yang terpenting adalah tidak ada pasar. Dalam 3 hari, kita hanya bisa mengumpulkan beberapa kati ini. Dong Yuan merasa malu. Lagi pula, dia telah berjanji bahwa Murong Yu bisa mendapatkan 10.000 kati. Namun, sekarang hanya beberapa kati. Murong Yu mengangguk sedikit. Sebenarnya, jumlah bahan langka ini tidak banyak, dan hampir cukup untuk beberapa kati. Selain itu, jika tidak ada bahan seperti bintang dan meteorit, bahkan bahan lainnya tidak berguna. Apakah ada berita tentang bahan seperti meteorit bintang dan kristal ruang angkasa? Tanya Murong Yu. Maaf, kami tidak memiliki informasi tentang bahan-bahan ini untuk saat ini. Barang-barang ini terlalu langka, bahkan jika memang langka, kamar dagang kami mungkin tidak bisa mendapatkannya. Secara umum, bahan-bahan ini akan dilelang di pelelangan. Lelang, Murong Yu merenung. Setiap kali ada barang yang dilelang, harga akhirnya akan berlipat ganda, dan setelah banyak persaingan, harganya biasanya akan jauh melebihi nilai aslinya. Apakah ada bahan serupa di lelang baru-baru ini? Tidak, tetapi dalam 3 bulan, Rumah Lelang Dunia akan mengadakan lelang skala besar, dan mungkin bahan-bahan langka ini akan dilelang pada saat itu. Aku ingat terakhir kali rumah lelang itu memiliki tempat untuk kristal yang pecah. Dong Yuan menatap Murong Yu. Katanya, artinya jelas, yaitu agar Murong Yu berpartisipasi dalam lelang itu. Baiklah, pergilah ke rumah lelang setelah bulan Maret. Murong Yu memutuskan dalam sekejap. Namun, dia sedikit tertekan di dalam hatinya. Lelang skala besar di negara bagian besar alam abadi pasti akan memiliki banyak bahan langka, senjata ajaib, dan senjata ajaib yang dilelang, tetapi itu juga membutuhkan sejumlah sumber daya keuangan. Meskipun Murong Yu sekarang memiliki lebih dari 10.000 pembuluh darah abadi di tubuhnya, di antaranya ada pembuluh darah abadi peringkat kedua dan ketiga, tetapi bagi sebagian orang di dunia peri, kekayaan ini sama sekali tidak menarik perhatian.
Ada lebih dari 10.000 urat abadi tingkat rendah. Aku tidak tahu apa yang bisa dibeli di pelelangan. Murong Yu bergumam dalam hatinya dan menatap Dong Yuan dan bertanya, seberapa besar pecahan ruang terakhir kali? Berapa nilai akhirnya? Sekitar 10 kati, sepertinya 100 urat abadi tingkat kedua. Dong Yuan menjawab setelah memikirkannya sebentar. 1 urat abadi tingkat kedua setara dengan 100 urat abadi tingkat pertama. Dengan kata lain, hanya 10 kilogram kristal pecahan ruang itu sebenarnya menghabiskan biaya urat abadi tingkat pertama semalam. Nilai ini sangat tinggi. Selain itu, potongan kristal terfragmentasi spasial itu beratnya hanya 10 kati. 10.000 urat nadi peri, sepertinya kamu tidak bisa membeli apapun. Jika benar-benar ada beberapa bahan untuk dilelang di pelelangan, kamu harus menawar untuk itu. Namun sebelum itu, kamu perlu membuat beberapa urat nadi peri untuk memperkaya kantongmu. Petik 2. Berapa banyak urat nadi abadi yang dibutuhkan untuk bahan-bahan ini? Murong Yu langsung melemparkan cincin penyimpanan ke dalam Hetu Luoshu, dan kemudian bertanya. Tidak banyak. 100 urat nadi abadi kelas 1. 100 urat nadi abadi kelas 1. Dan tidak banyak. Murong Yu sedikit mengernyit. Bahan-bahan biasa tidak terlalu berharga, tetapi yang seperti bintang 3 lebih mahal. Dong Yuan menjelaskan dengan cepat. Jangan menipuku. Murong Yu menatap Dong Yuan dan menunjukkan senyuman. Tuan Murong bercanda. Kamar dagang puncak kita tidak mampu membayar seorang pemuda, dan tidak akan pernah menipu pelanggan. Namun, volume transaksi Tuan Murong kali ini juga dianggap besar, ditambah masalah yang disebabkan oleh sesama tuan kamar dagang puncak kita. Jadi biarlah saya yang memutuskan. Kali ini transaksinya adalah 91 urat abadi. Dengan setoran sebelumnya, suami hanya perlu membayar 89 urat abadi. Anggap saja kamu kenalan. Murong Yu hendak memberitahu Dong Yuan tentang ini, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan berbicara lebih dulu. Orang ini benar-benar pantas menjadi direktur kamar dagang puncak, dan metode bisnisnya bagus. 10 urat abadi dikurangi sekaligus, meskipun Murong Yu tahu bahwa pasti ada banyak air di dalamnya, harga sebenarnya pasti tidak sepadan dengan ini. Tetapi Murong Yu tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dan setelah langsung menyerahkannya ke Xian Mai, dia meninggalkan kamar dagang puncak. Setelah meninggalkan kamar dagang Pinnacle, Murong Yu merasa jumlah orang yang mengawasinya bertambah. Murong Yu hanya mencibir mendengar ini. Bagaimana aku bisa mendapatkan sejumlah besar urat abadi dengan cepat? Murong Yu sedikit mengernyit. Bahkan di Nanling, tidak sedikit urat abadi. Dunia abadi begitu luas sehingga sulit untuk menemukan lebih banyak urat abadi. Namun, di beberapa jadi dan tanah terlarang, pasti ada di dalamnya. Hanya saja begitu kekuatan Murong Yu memasuki daerah terlarang jadi itu, apakah dia bisa keluar masih menjadi pertanyaan. Seni bela diri dan yang kuat pasti memiliki sejumlah besar urat abadi, tetapi mereka tidak dapat merebutnya dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi sekarang hanya ada pil. Murong Yu sekarang memiliki lebih dari 10.000 urat abadi dan dapat memurnikan sejumlah besar pil. Hanya perlu memurnikan beberapa pil berharga, dia dapat menukarnya dengan urat abadi. Terlepas dari orang-orang yang memantau dan mengikutinya, Murong Yu menemukan sebuah penginapan dan tinggal di sana. Dan dia memasuki dunia Hetu Luoshu. Pil jenis apa yang harus disempurnakan? Pil itu harus efektif melawan langit, dan pada dasarnya pil itu tak ternilai harganya di dunia abadi. Murong Yu menemukan Hetu dan bertanya langsung. Nirvana, kata Hetu langsung. Pil Nirvana memiliki efek Phoenix Nirvana. Murong Yu terkejut. Menurut legenda, keluarga Phoenix dari binatang suci memiliki bakat yang sangat menantang surga untuk terlahir kembali dengan kekuatan supranatural. Yang disebut Phoenix Nirvana, kelahiran kembali Nirvana, seperti namanya, adalah kelahiran kembali. Dengan kata lain, burung Phoenix dapat terlahir kembali setelah dibunuh oleh seseorang. Artinya, keluarga Phoenix memiliki dua kehidupan. Tentu saja, kelahiran kembali semacam ini bukanlah kelahiran kembali tanpa syarat. Misalnya, setelah akhir kehidupan, keluarga Phoenix tidak dapat terlahir kembali dari Nirvana. Klan Phoenix dapat terlahir kembali, dan ada dua kehidupan untuk dilahirkan kembali, tetapi ada banyak batasan. Namun meskipun demikian, hal itu membuat orang iri dan dengki.
Pil Nirvana, jika pil ini benar-benar seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari Nirvana, bahkan jika hanya ada satu pil, harganya pasti sangat tinggi. Jika Murong Yu dapat menjual pil Nirvana seperti itu, dia akan segera dipromosikan menjadi orang kaya di dunia peri. Kamu terlalu naif. Melihat Murong Yu dengan ekspresi terkejut, He Tu mencibir, jika ada obat seperti itu, gurumu Zhao Yun tidak akan terbunuh. Murong Yu sedikit tertekan. Pil Nirvana, meskipun tidak memiliki efek kelahiran kembali Nirvana, itu dapat mengubah fisik seseorang dan mengubah bahan limbah menjadi jenius. He Tu berkata perlahan. Mengubah fisikmu, mengubah bahan limbah menjadi jenius. Murong Yu terkejut. Meskipun pil ini tidak dapat memiliki efek umum Phoenix Nirvana, itu benar-benar bertentangan dengan langit untuk mengubah fisik. Bayangkan jika sebuah sekte mendapatkan sejumlah besar pil Nirvana untuk meningkatkan fisik semua murid mereka dan semuanya menjadi jenius, maka tidak akan butuh waktu bertahun-tahun bagi kekuatan keseluruhan sekte-sekte ini untuk menjadi lebih kuat, dan itu akan terus tumbuh. Semakin kuat. Pada waktunya, sekte-sekte ini akan menjadi yang terbaik di dunia peri, dan kekuatan super mungkin terjadi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa sekolah ini memiliki banyak Nirvana. Namun, meskipun pil Nirvana ada, itu selalu menjadi level langka di dunia abadi. Meskipun kadang-kadang muncul, hanya ada sedikit obat, yang hanya dapat meningkatkan satu per satu. Jika Murong Yu memiliki banyak pil untuk dijual, dan menggunakannya dengan baik, kekayaannya akan meningkat drastis. Selain itu, pil Nirvana juga memiliki efek yang sangat besar pada para murid Shengzong. Untuk waktu yang lama, Murong Yu menggunakan pil untuk secara langsung meningkatkan kekuatan alam para murid Shengzong. Meskipun tidak ada efek samping dengan cara ini, itu tidak baik untuk kultivasi mereka. Jika ada banyak pil Nirvana, Murong Yu dapat meningkatkan fisik mereka dan mengubah mereka semua menjadi jenius. Seni bela diri yang terdiri dari para jenius, ditambah dengan dukungan berbagai pil pemecah ramuan dan sejenisnya, kekuatan sekte suci sudah di depan mata. Bisakah kau memurnikan pil Nirvana sekarang? Murong Yu menatap He Tu dengan mata berbinar. Ya, He Tu mengangguk. Untuk He Tu kuno, ada banyak sekali latihan, resep pil, dan berbagai hal dalam ingatannya. Ditambah dengan Yin dan Yang Ding yang menentang surga, Murong Yu hanya membutuhkan cukup banyak pembuluh darah abadi untuk menyediakan pil dalam jumlah besar. Jika demikian, maka cepatlah memurnikan pil Nirvana. Baiklah, yang terbaik adalah memurnikan dalam jumlah besar dalam waktu 3 bulan. Kata Murong Yu. 3 bulan kemudian, rumah lelang dunia akan mengadakan lelang skala besar, mungkin ada bahan-bahan langka seperti lelang bintang dan meteorit. Untuk bahan-bahan langka itu untuk membangun susunan teleportasi, Murong Yu adalah suatu keharusan, jadi dia membutuhkan banyak dukungan finansial. He Tu mengangguk dan mulai memurnikan pil Nirvana. Dan Murong Yu tidak meninggalkan He Tu Luoshu, tetapi berlatih di He Tu Luoshu. Xuanwu Zhenjing. Sebelumnya, Murong Yu hanya memiliki beberapa keterampilan menyerang seperti Dragon Elephant Prajna Gong dan Tiger Hall Emperor Fist, serta Diamond Wheel Seal dan Outer Lion Seal. Keterampilan bertarung tidaklah mahal, dan Murong Yu selalu berpikir demikian. Baru sekarang, ia perlahan-lahan merasa bahwa keterampilan bertarungnya tidaklah cukup. Sama seperti ketika Su Liang bertarung sebelumnya, keterampilan bertarungnya sama sekali tidak dapat membantu Su Liang. Terlebih lagi, jurus yang sama digunakan lebih banyak, dan ketika bertarung dengan orang yang sama, ia akan secara tidak kasat mata berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, jurus yang sama digunakan terus-menerus, bahkan orang bodoh pun dapat melihat kelemahan jurus tersebut. Oleh karena itu, tepat sebelumnya, He Tu mengajarkan kepada Murong Yu seperangkat keterampilan bertarung. Itulah kitab suci Xuanwu yang sekarang akan ia kembangkan. Xuanwu Zhenjing, ini adalah seperangkat latihan yang sangat kuat. Apa yang terkandung di dalamnya bukan hanya satu perangkat latihan, tetapi ada sebanyak 10 perangkat. Pisau, senjata, pedang, tombak, tongkat, tinju, telapak tangan, kaki, jari, cakar. 10 perangkat latihan. Selain itu, ada 2 gerakan besar, yaitu trik, yaitu pertahanan tak terkalahkan dari 10 arah, dan pembunuhan semua 10 arah dari gerakan pamungkas. 1 perangkat latihan berisi 10 perangkat latihan.
Dan setiap rangkaian latihan dapat disebut sebagai keterampilan tempur pamungkas. Jika Murong Yu telah mengolah kitab suci Xuanwu, ia tidak perlu berlatih teknik lain untuk waktu yang lama. Setidaknya, keterampilan tempur ini sudah cukup di dunia peri. Aozu.com. Dengan 10 rangkaian latihan, Murong Yu tidak mungkin menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat. Setelah merenung sejenak, akhirnya Murong Yu memutuskan untuk berlatih keahlian menembak dan 2 jurus hebat, Si Fang Invincible dan Si Fang Kill. Lagi pula, senjata yang digunakan Murong Yu selama ini adalah tombak panjang. Tentu saja, ia juga menggunakan busur dan pedang. Namun, pada akhirnya, senjata favorit Murong Yu tetaplah tombak. Keahlian menembaknya disebut seni tombak Wentian, dan hanya ada 2 jurus untuk membuat langit marah, kembalilah ke Ma Wentian. Diam-diam menyimpulkan seni tombak Wentian dalam benaknya, lalu Murong Yu meraih tombak 100 burung Cao Huang dan mulai berlatih. Waktu berlalu, lebih dari 2 bulan berlalu dalam sekejap, dan sekarang sudah hampir 3 bulan. Selama 3 bulan ini, Murong Yu telah berkultivasi, dan Hetu Luoshu juga sedang memurnikan pil nirvana. Namun, yang membuat Murong Yu aneh adalah ia berada di penginapan dan tidak ada yang datang mengganggunya. Faktanya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa penginapan tempat ia berada dilindungi oleh kota Lingnan. Bahkan orang-orang dari Istana Abadi dan Istana Hukuman Surgawi tidak berani masuk paksa ke kamar Murong Yu. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, mereka yang mengikuti Murong Yu hanya bisa mengintai di luar penginapan. Hetu Luoshu, tanyakan pada langit dengan marah. Murong Yu mengipasi sayap cahaya hantu, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya di kehampaan, dan ratusan juta cahaya tombak terus-menerus ditusuk olehnya, menghancurkan kehampaan di dunia Hetu Luoshu. Pada akhirnya, dengan teriakan keras Murong Yu, sosoknya tetap tinggal setelah 1 tembakan menembus langit. Dengan kecerdasanku sendiri, aku baru melihat dan memahami bentuk pertama dari taktik tombak langit yang dipertanyakan selama lebih dari 2 bulan, dan aku dapat mencapai tahap pengantar. Murong Yu menghela nafas, sangat disayangkan. Meskipun dia belum memahami gerakan kedua, Murong Yu senang. Semakin kuat latihannya, semakin sulit untuk berlatih. Semakin sulit untuk dikuasai, semakin sulit latihan ini. Tentu saja, selain berlatih keahlian menembak, Murong Yu juga berlatih 2 keterampilan hebat kitab suci Xuanwu. 10 arah tidak terkalahkan dan semua 10 arah terbunuh. Untungnya, meskipun 2 gerakan hebat ini disebut trik, mereka juga mudah dipahami. Pada saat ini, Murong Yu juga mempraktikkan 2 trik hebat ini ke tahap pengenalan. Mengenai kekuatan apa yang dimilikinya, akan butuh pertempuran besar untuk mengetahuinya. Pada saat ini, Hetu telah memurnikan sejumlah besar pil nirvana. Jika Murong Yu menjual pil ini, dia pasti akan menjadi orang kaya di dunia peri. Tentu saja, Murong Yu tidak sebodoh itu. Lelang akan segera dimulai, dan sekarang saatnya untuk menemukan Dong Yuan. Murong Yu berjalan keluar dari buku Hetu Luo, meninggalkan penginapan, dan berjalan menuju kamar dagang Pinnacle. Anak ini akhirnya keluar. Setelah melihat Murong Yu akhirnya keluar, orang-orang yang telah menatap keluar penginapan selama 2 bulan menghela napas tanpa sadar, dan mereka benar-benar marah. Pada saat ini, mereka tidak sabar untuk bergegas dan memukuli Murong Yu dengan keras, untuk menenangkan kemarahan di hati mereka. Namun, mereka tidak berani mengekspos diri mereka sendiri, jadi mereka hanya bisa mengirimkan berita bahwa Murong Yu telah muncul. Namun, mereka tidak tahu, mereka pikir mereka melakukannya dengan sangat rahasia, tetapi semuanya ada di mata Murong Yu. Setelah tiba di kamar dagang Pinnacle, Murong Yu langsung menemukan Dong Yuan tanpa kesulitan apapun. Lagi pula, setelah kekacauan yang disengaja, sebelumnya, hampir semua orang di kamar dagang Pinnacle mengenal Murong Yu, dan mereka semua tahu bahwa Murong Yu adalah pelanggan utama. Tuan Dong Yuan, ada bisnis besar yang harus Anda urus sekarang, saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Murong Yu langsung ke intinya. Dong Yuan secara alami tahu identitas Murong Yu. Terlebih lagi, dari pembelian bahan-bahan oleh Murong Yu, dia juga tahu bahwa sumber daya keuangan Murong Yu tidak lemah. Karena dia mengatakan itu, bisnisnya pasti besar. Oleh karena itu, setelah Murong Yu mengajukan pertanyaan ini, Dong Yuan segera bertanya dengan penuh minat, apa yang bisa Tuan Murong urus?
Obat pil. Murong Yu tersenyum sedikit. Pil. Dong Yuan ragu-ragu, kamar dagang Pinnacle kami memiliki keuntungan dalam hal bahan. Beberapa pil langka hampir dimonopoli oleh kamar dagang Qiankun. Kamar dagang Qiankun, salah satu dari 10 kamar dagang teratas di dunia peri, memiliki keuntungan terbesar dalam hal pil Nirvana dan, sebelum Dong Yuan selesai berbicara, Murong Yu menyela. Pil Nirvana, Tuan Murong, apakah Anda pil Nirvana lagi? Dong Yuan menatap Murong Yu dengan kaget, lalu dia menggelengkan kepalanya lagi. Pil Nirvana sangat langka, bahkan jika dijual oleh kamar dagang Qiankun, jika Tuan Murong memiliki pil Nirvana, itu bisa dijual dengan harga tertentu. Dong Yuan mengira Murong Yu hanya memiliki beberapa pil Nirvana, dan keterkejutan di wajahnya berangsur-angsur memudar. Murong Yu tersenyum tipis dan berkata, bagaimana jika saya memiliki banyak Nirvana? Bisakah kamar dagang Pinnacle Anda memakannya? Banyak Nirvana. Keterkejutan yang baru saja memudar dari wajah Dong Yuan muncul lagi, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah Anda benar-benar memiliki banyak Nirvana? Pada saat ini, satu-satunya pikiran yang muncul di benak Dong Yuan adalah, jika Murong Yu benar-benar memiliki banyak Nirvana, mungkin kamar dagang Pinnacle mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk menekan kamar dagang Qiankun dengan keras. Bagaimanapun, kamar dagang mereka semua adalah pesaing, dan jika memungkinkan untuk menyerang pihak lain, mereka semua dengan senang hati melakukannya. Tuan Murong, apakah Anda benar-benar memiliki banyak pil Nirvana? Dan Anda bersedia bekerja sama dengan kamar dagang Pinnacle kami? Dong Yuan menahan kegembiraan di dalam hatinya, nyaris tidak menenangkan dirinya, dan bertanya kepada Murong Yu. Sebagai Direktur Cabang Negara Bagian Lingnan dari Kamar Dagang Pinnacle, Dong Yuan tahu kapan harus bersemangat dan kapan tidak bersemangat. Meskipun Murong Yu benar-benar memiliki banyak pil Nirvana, dia seharusnya tidak bersemangat saat ini. Bagaimanapun, sebelum kondisi dinegosiasikan, semuanya mungkin merupakan kegembiraan yang kosong. Selanjutnya, Dong Yuan harus memastikan apakah masalah ini benar atau tidak, dan membuat persyaratan dengan Murong Yu. Banyak pil Nirvana, saya tidak tahu apakah kamar dagang Pinnacle Anda dapat memakannya. Kata Murong Yu dengan tenang. Haha, Tuan Murong, Anda juga meremehkan kamar dagang puncak kami. Sebagai salah satu dari 10 kamar dagang teratas di dunia peri, kamar dagang puncak kami benar-benar kuat. Meskipun Nirvana dan sangat langka dan mahal, kami pasti dapat bekerja sama dengan Anda. Dan memberi Anda harga tertinggi. Inilah alasannya mengapa saya mencari kamar dagang puncak Anda untuk bekerja sama. Saya pikir Anda pasti dapat membuat harga tertinggi untuk saya. Murong Yu melirik Dong Yuan dan melanjutkan, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin bekerja sama. Berapa banyak Nirvana yang dibutuhkan dan... Dong Yuan terkejut. Murong Yu mengatakan itu, bukankah itu berarti dia benar-benar memiliki banyak pil Nirvana? Bisakah Anda menyediakan Murong Yu sebanyak yang Anda inginkan? Dong Yuan berpikir dengan terkejut di dalam hatinya, jadi dia dengan ragu bertanya, 100.000. Murong Yu sedikit mengernyit, 100.000. Terlalu banyak. Melihat ekspresi Murong Yu, Dong Yuan merasa sedikit kecewa, tetapi dia juga lega. Lagi pula, jika Murong Yu memiliki begitu banyak pil Nirvana, itu akan sangat mengejutkan. Sebagai salah satu dari 10 kamar dagang teratas di dunia abadi, kamar dagang puncak hanya dapat mencerna 100.000 pil Nirvana. Jika demikian, saya mungkin juga bekerja sama dengan kamar dagang lainnya. Tubuh Dong Yuan terkejut, dan dia menatap Murong Yu dengan ekspresi yang luar biasa. Orang baik, masih ada lebih sedikit Nirvana untuk 100.000 mil. Ternyata dia mengerutkan kening untuk tidak mengatakan bahwa dia tidak memiliki pil Nirvana sejauh 100.000 mil, tetapi dia jauh lebih dari pil Nirvana sejauh 100.000 mil. Apa asal-usul orang ini? Mungkinkah dia merampok rumah peri kuno dan gagal? Dong Yuan terkejut dan terkejut. Tuan Murong, berapa banyak pil Nirvana yang ingin Anda jual kali ini? 1 juta butir. Puff. Namun, Dong Yuan langsung jatuh dari kursi dan terjatuh karena terkejut. Dong Yuan segera berdiri dari tanah, lalu menatap Murong Yu dengan wajah terkejut, dan berkata, Tuan Murong, apakah Anda bercanda tentang masalah ini? Murong Yu mencibir, dan langsung melemparkan sebotol berisi 100 pil Nirvana kepada Dong Yuan.
Dong Yuan mengambilnya dan segera menuangkan pil untuk memeriksanya. Ini benar-benar pil nirvana, dan lebih bulat dan berkualitas lebih baik daripada pil nirvana biasa. Meskipun nirvana dan langka dan mahal, Dong Yuan bukan orang yang tidak dikenal. Melihatnya seperti ini, dia langsung tahu bahwa sebotol pil nirvana milik Murong Yu adalah produk asli, dan kualitasnya lebih baik daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. 1 juta pil nirvana, saya harap dapat berdiskusi dengan para eksekutif senior kamar dagang, saya akan memperjuangkan harga tertinggi untuk Anda. Dong Yuan mengembalikan sebotol pil nirvana ini kepada Murong Yu, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat Murong Yu menganggukkan kepalanya, Dong Yuan segera meninggalkan ruangan. Seharusnya itu dikomunikasikan dengan para pemimpin tingkat tinggi dari kamar dagang puncak. Murong Yu duduk di sini, dan dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Dong Yuan. Dia masih bisa mempercayai kredibilitas kamar dagang Pinnacle, dan dia secara alami akan membunuh orang dan mengambil barang. Bagaimanapun, Dong Yuan hanyalah seorang direktur prefektur Lingnan. Dia benar-benar tidak bisa menjadi ahli dari 1 juta pil nirvana. 1 juta pil nirvana dapat mengubah fisik 1 juta orang dan mengubah 1 juta orang dari bahan limbah menjadi jenius. Jika dimakan oleh sekte besar, maka sekte ini akan menjadi lebih kuat. Kamar dagang Pinnacle memakan pil nirvana ini, dan jika digunakan dengan baik, mereka akan menghasilkan banyak uang atau meningkatkan kekuatan kamar dagang mereka sendiri. Murong Yu memilih untuk bekerja sama dengan kamar dagang Pinnacle dan jumlah penjualan, Murong Yu dipikirkan dengan matang. Bagaimanapun, surga itu sangat besar, ada banyak makhluk abadi, dan kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jumlah pil nirvana sebanyak 1 juta tampaknya sangat besar, mereka sebenarnya tidak banyak tersebar. Bahkan jika semua pil nirvana ini dimakan sendiri oleh kamar dagang puncak, Murong Yu tidak akan khawatir. Bagaimanapun, dia hanya membutuhkan sumber daya yang cukup sekarang, dan murid-muridnya dari Sekte Suci bahkan akan mengejar ketinggalan. Sekarang semuanya dalam tahap pengembangan, Murong Yu membutuhkan sumber daya. Tidak butuh waktu lama bagi Dong Yuan untuk kembali dengan tergesa-gesa dengan senyum di wajahnya, Tuan Murong Yu, kamar dagang kami telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Anda dan memakan semua nirvana ini. Auzu.com. Murong Yu mengangguk. Akan aneh jika kamar dagang puncak tidak bekerja sama. Adapun harganya, Dong Yuan merenung. Di dunia peri, terkadang ada pil nirvana yang dijual dan dilelang, karena 1 pil nirvana dapat mengubah hubungan konstitusi seseorang, harga pil nirvana juga tinggi, dan bahkan tidak ada pasarnya. Murong Yu hanya menatap Dong Yuan tanpa berkata apa-apa, dia ingin melihat berapa harga yang akan diberikan kamar dagang Pinnacle kepadanya. Pil nirvana memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya, tetapi terkadang harganya biasanya berkisar antara 100 pembuluh darah abadi kelas 1. 1 pil nirvana bernilai 100 pembuluh darah abadi. Harga ini benar-benar sangat tinggi, jauh melampaui peri rata-rata. Namun, pil nirvana dapat mengubah bahan limbah menjadi seorang jenius, dan itu saja sudah pasti lebih dari harga ini. Bagaimanapun, membeli seorang jenius dengan si Tiao Yipin Xianmai sudah pasti untung besar. Namun, bahkan jika seseorang yang meminum pil nirvana menjadi seorang jenius, dia bukanlah seorang jenius yang hebat. Ingin melatihnya juga perlu menghabiskan banyak sumber daya yang beragam, dan berbagai risiko. Jika digabungkan, harga 1 pil nirvana untuk 100 pembuluh darah abadi cukup masuk akal. Melihat bahwa Murong Yu tidak mengatakan apa-apa, Dong Yuan tahu bahwa harga yang diberikannya masih dalam kisaran yang dapat diterima oleh Murong Yu, jadi dia melanjutkan, 1 juta pil nirvana, total harga 100 juta pembuluh darah abadi tingkat 1. Murong Yu mengangguk, kisaran penerimaannya juga sekitar 100 juta. Namun, karena kerjasama Anda dengan Tuan Murong dan hubungan dengan sejumlah besar dan nirvana ini, kamar dagang puncak kami akan memberi Anda tambahan 10 juta pembuluh darah abadi kelas 1. Saya harap Tuan Murong akan terus bekerja sama dengan kamar dagang puncak kami di masa mendatang. 10 juta pembuluh darah abadi tingkat 1. Setelah mendengar ini, Murong Yu menatap Dong Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kamar dagang puncak bisa begitu murah hati. Ya, saya harap Tuan Murong akan terus bekerja sama dengan kamar dagang puncak kami di masa mendatang. Kami akan memberi Anda manfaat terbaik.
Dong Yuan tertawa, karena setelah melihat reaksi Murong Yu, dia tahu bahwa dia telah menjalin hubungan khusus dengan Murong Yu dan kamar dagang Pinnacle. Jika tidak terjadi apa-apa, Murong Yu hanya akan bekerja sama dengan kamar dagang Pinnacle di masa mendatang. 10 juta vena abadi kelas 1 jelas merupakan kekayaan yang sangat besar. Namun, dalam hal sumber daya keuangan kamar dagang Pinnacle, itu hanyalah puncak gunung es, tidak disebutkan sama sekali. Jika 10 juta digunakan untuk meningkatkan hubungan antara Murong Yu, itu akan menjadi nilai absolut. Terlebih lagi, setelah kamar dagang puncak mencapai 1 juta pil nirvana ini, keuntungannya pasti akan melebihi 10 juta vena abadi tingkat 1. Selama mereka menggunakannya dengan baik, mereka dapat menggunakan ini untuk menekan kamar dagang utama lainnya. Bahkan jika kamar dagang puncak tidak dapat menjadi kamar dagang terbesar di dunia peri, itu pasti akan menciptakan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya untuk kamar dagang puncak. Murong Yu juga orang yang sangat baik dan teliti, jadi dia memikirkan kemungkinan ini lagi. Tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, bukan? Selamat bekerja sama. Murong Yu tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya dan menjabat Dong Yuan, menunjukkan bahwa transaksi ini berhasil. Jadi, mari kita cari waktu untuk berdagang. Dong Yuan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, kamu bisa berdagang sekarang. Sambil berbicara, Murong Yu melemparkan cincin penyimpanan ke Dong Yuan. Melihat Murong Yu menyerahkan 1 juta pil nirvana kepadanya tanpa mengubah wajahnya, Dong Yuan sedikit takut. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang bernilai 100 juta vena abadi tingkat 1. Setelah ditemukan, bahkan seorang kaisar abadi yang kuat pun tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya, bukan? Namun, Murong Yu membawa semua ini bersamanya. Apakah dia tidak tahu kelangkaan dan nilai pil nirvana ini, atau apakah dia memiliki kepercayaan diri ini? Jelas, Murong Yu tidak mengabaikan nilai pil nirvana ini, tetapi dia yakin. Pada saat yang sama, Dong Yuan bahkan lebih ingin tahu tentang identitas Murong Yu. Sangat tidak mungkin hukuman biasa dari istana hukuman surgawi memiliki begitu banyak pil nirvana. Dengan cara ini, identitas asli Murong Yu agak aneh. Namun, Dong Yuan hanya ingin tahu di dalam hatinya. Dia tidak ingin menyelidiki secara menyeluruh, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Segera, Dong Yuan memeriksa, dan setelah melihat bahwa tidak ada kesalahan, dia menyerahkan 110 juta pembuluh darah abadi kelas 1 kepada Murong Yu. Sekarang, saya harus dianggap sebagai orang kaya. Murong Yu tersenyum dalam hatinya. Wajah orang kaya baru. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu pengawas. Anda sibuk. Melihat ekspresi khawatir Dong Yuan, Murong Yu hendak pergi. Tuan Murong, tunggu sebentar. Dong Yuan buru-buru memanggil Murong Yu. Di mata orang lain yang bingung, Dong Yuan melanjutkan, Tuan masih tinggal di penginapan, kan? Beberapa orang telah memperhatikan Anda baru-baru ini, kan? Anda tidak punya niat baik. Jika Anda tidak keberatan, Tuan, kebetulan ada sebuah rumah bangsawan di kamar dagang Pinnacle kami yang kosong. Jika Anda mau, bagaimana kalau pindah ke rumah bangsawan itu dan tinggal selama beberapa hari? Bagus sekali. Murong Yu berpikir sejenak dan setuju. Lagi pula, sekarang ada terlalu banyak orang yang memikirkannya, dan Murong Yu tidak ingin ada kecelakaan. Setidaknya, dia tidak ingin terjadi apa-apa sebelum pelelangan dimulai. Pada hari pelelangan, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, Tuan. Setelah Dong Yuan memerintahkan seorang teman untuk pergi bersama Murong Yu, dia juga bergegas pergi. Mungkin karena nirvana, Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bukan? Bagaimana kamar dagang puncak memanipulasi jutaan pil nirvana tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Saat ini, Murong Yu telah memasuki dunia Hetu Luoshu di istana yang diatur oleh Dong Yuan. Dengan lebih dari 100 juta pembuluh darah abadi, Murong Yu adalah keluarga peledak kecil. Saat ini, ia dapat memurnikan lebih banyak obat. Selama bahan untuk pembangunan susunan teleportasi segera dilelang, ia akan kembali ke Nanling untuk berkonsentrasi mengembangkan kekuatan Sekte Suci. Bagaimanapun, meskipun ia sekarang telah mencapai alam peri emas dan memiliki kekuatan 10 juta kali lebih kuat dari sebelumnya, ia masih terlalu lemah terhadap sekolah-sekolah Istana Sangxian, seperti semut. Istana Kamar Dagang Puncak dikelilingi oleh para ahli dari Kamar Dagang.
Oleh karena itu, Istana Abadi, Istana Hukuman Surgawi, dan para master lainnya yang mendambakan prajurit Raja Murongyu hanya dapat menonton dari kejauhan dan menjadi marah, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun. Bagaimanapun, kamar dagang puncak bukanlah kamar dagang kecil biasa. Jika mereka berani melakukan sesuatu, mereka takut akan dibunuh oleh seorang master dari kamar dagang puncak sebelum mereka mendekati istana. Selain itu, untuk Murongyu, seorang kolaborator yang menjanjikan, Dong Yuan tidak berani membiarkannya mengalami kecelakaan, jadi dia mengirim beberapa orang kuat untuk menjaga secara rahasia. Pada hari ini, di awal pelelangan, Murongyu baru saja keluar dari ruangan dan melihat Dong Yuan berjalan perlahan bersama rombongannya. Lelang akan segera dimulai. Jika Tuan Murong tidak keberatan, mari kita pergi ke pelelangan bersama. Dong Yuan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Untuk pelelangan ini, siapapun yang memiliki sumber daya keuangan dan identitas tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, ini adalah pelelangan berskala besar, dan sangat mungkin untuk melelang beberapa pil langka, bahan obat, dan bahkan berbagai senjata ajaib dan sebagainya. Ini sangat bagus. Murongyu tertawa, dan segera berjalan menuju pelelangan bersama Dong Yuan. Rumah lelang dunia benar-benar layak menjadi salah satu rumah lelang terbesar di dunia abadi. Bahkan sebelum mendekat, Murongyu telah melihat bangunan mereka yang megah, luar biasa, dan sangat megah dari kejauhan. Namun, di depan kota Lingnan, yang memiliki radius puluhan juta mil, ini hanya pediatri. Selain itu, Murongyu telah melihat rumah lelang dunia sebelumnya, jadi kali ini hanya melihat sekilas, dan kemudian pergi ke pelelangan bersama Dong Yuan. Ternyata itu adalah Direktur Dong Yuan. Dikatakan bahwa Direktur Dong Yuan telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini. Saya harus segera dipromosikan, bukan? Tepat ketika Murongyu dan yang lainnya hendak memasuki rumah lelang, sebuah suara acuh tak acuh datang. Dong Yuan sedikit mengernyit, menatap orang yang datang, dia langsung tersenyum, ternyata itu adalah Direktur Hanru dari Kamar Dagang Qiankun. Oh, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Kenapa akhir-akhir ini kamu tampak lesu? Direktur Hanru tidak selalu senang, ya kan? Murongyu menoleh, tetapi melihat seorang pria parubaya yang agak gemuk berjalan ke arah ini bersama sekelompok pengiring. Tuan, ketika dia melihat si gendut, yang merupakan Direktur Kamar Dagang Qiankun cabang Lingnan, Hanru, Murongyu meneriakkan dua kata ini dalam hatinya. Orang ini tidak terlihat pendek dan gemuk, tetapi kekuatannya sangat kuat, setidaknya setingkat Daluo Jinxian. Berkat perhatianmu, aku menjadi semakin baik. Mata kecil si gendut Han memancarkan sedikit cahaya dingin, dan berdiri tidak jauh dari Murongyu, menatap Dong Yuan dengan ekspresi acuh tak acuh. Haha, jika memungkinkan, aku akan lebih memperhatikanmu. Aku pasti tidak akan mengabaikanmu. Dong Yuan tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar bahagia. Selama ini, 10 kamar dagang teratas di dunia peri selalu menjadi pesaing. 10 kamar dagang teratas masing-masing memiliki kekuatannya sendiri, seperti kamar dagang Qiankun yang memiliki keunggulan dibandingkan 10 kamar dagang teratas dalam hal pil. Di dunia peri, jika salah satu industri adalah yang paling menguntungkan, pil tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Oleh karena itu, kamar dagang Qiankun selalu bangga akan hal itu, dan bisnisnya hampir menjadi yang terbaik di antara 10 kamar dagang teratas. Karena mereka mengendalikan banyak ramuan langka, mereka hampir menghasilkan keuntungan besar. Persis sama, di prefektur Lingnan, Fatihan selalu bangga dengan angin sepoi-sepoi, dan dia mengabaikan kamar dagang besar lainnya. Situasi ini selalu ada, tetapi beberapa hari yang lalu, situasi ini telah berubah. Kamar dagang Pinnacle, yang selalu memiliki keunggulan dalam hal material, tiba-tiba menjual nirvana dalam jumlah besar. Apa itu nirvana? Sejenis obat yang dapat mengubah bahan limbah menjadi jenius. Pil jenis ini sangat langka, bahkan jika ada di kamar dagang Qiankun, hampir tidak ada. Namun, kamar dagang Pinnacle memiliki sejumlah besar nirvana untuk dijual, dan hanya dalam satu hari, banyak pelanggan kamar dagang Pinnacle dibawa pergi. Selain itu, tidak hanya kota Lingnan, tetapi juga di beberapa kota besar di surga, hal semacam ini terjadi pada saat yang bersamaan. Dalam beberapa hari, kamar dagang Pinnacle membawa pergi banyak tamu dari kamar dagang Qiankun.
Untuk sementara waktu, kamar dagang Pinnacle seperti kota, tetapi kamar dagang Qiankun adalah kota yang bagus. Kontras yang luar biasa. Pil Nirvana selalu tersedia tanpa pasar, dan harganya tetap tinggi. Namun, kali ini kamar dagang Pinnacle tidak hanya menjual pil Nirvana dalam jumlah besar, tetapi juga membuat kamar dagang Qiankun marah karena kualitas pil yang dijual oleh kamar dagang Pinnacle lebih tinggi daripada yang dijual oleh kamar dagang Qiankun sebelumnya. Semuanya sedikit lebih baik, tetapi harganya hampir sama, hanya 110 pembuluh darah abadi kelas 1 yang dijual. Ketika transaksi diselesaikan dengan Murong Yu memperoleh 110 juta pembuluh darah abadi kelas 1. Kamar dagang Pinnacle menjual 110 pembuluh darah abadi kelas 1 untuk setiap pil Nirvana, dan harga totalnya adalah 110 juta, yang bukan sepeser pun. Jumlah besar, kualitas bagus, harga murah. Ketika berita itu keluar, banyak orang bergegas untuk membeli. Auzu.com. Namun, kamar dagang Pinnacle telah membatasi pembelian. Hanya sebagian kecil Nirvana yang dijual setiap hari. Namun, meski begitu, para pelanggan itu terus berdatangan tanpa henti. Situasi ini berlanjut selama beberapa hari, tidak hanya berhasil menekan kamar dagang Qiankun, tetapi setelah berita itu menyebar, nama kamar dagang Pinnacle menjadi semakin keras. Bahkan mengalahkan 9 kamar dagang lainnya dalam satu gerakan. Efek iklan. Pada saat yang sama, setelah pil Nirvana dijual, kamar dagang Pinnacle secara sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan berita bahwa kamar dagang Pinnacle dapat memperoleh beberapa pil langka, yang akan dijual dari waktu ke waktu di masa mendatang. Bukankah kamar dagang Pinnacle hanya memiliki keuntungan dalam hal bahan? Bagaimana Anda bisa mendapatkan pil langka yang bahkan kamar dagang Qiankun tidak bisa dapatkan? Setelah berita itu menyebar, banyak orang bingung. Tetapi para pelanggan itu menantikannya. Kamar dagang Pinnacle benar-benar berbahaya. Ketika kamar dagang Qiankun dan bahkan kamar dagang lainnya mengetahui hal ini, mereka menggertakkan gigi dan mengutuk kamar dagang puncak karena tidak tahu malu. Dengan cara mereka, tentu saja mereka tahu bahwa kamar dagang puncak adalah sebuah cara. Pertama, menjual pil Nirvana untuk membangun momentum, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kamar dagang puncak mereka dapat memperoleh beberapa pil langka. Begitu berita menyebar, bahkan jika mereka tidak akan menemukan pil apapun di masa mendatang, tujuan mereka telah tercapai. Sambil menekan kamar dagang Qiankun, mereka menjadi lebih terkenal. Setelah kejadian ini, mungkin bisnis kamar dagang puncak akan lebih baik. Namun, penjualan besar-besaran Nirvana oleh kamar dagang puncak kali ini juga membuat 9 kamar dagang lainnya waspada. Meskipun saya tidak tahu jumlah pastinya, pasti lebih dari ratusan ribu. Apakah kamar dagang puncak menemukan rumah peri kuno? Punya banyak pil. Jika demikian, kamar dagang puncak mungkin akan menjual pil langka lainnya, dan bahkan senjata ajaib. Beberapa kamar dagang utama, dan bahkan jaringan intelijen dari banyak kekuatan lain segera mengambil tindakan. Itu bukan apa-apa. Mereka bahkan tidak tahu bahwa pil ini berasal dari tangan Murong Yu. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat mempercayainya, karena Murong Yu hanyalah peri emas kecil, bagaimana mungkin ada sejumlah besar pil Nirvana. Dasar tukang untung. Setelah mengetahui seluruh cerita dari mulut Dong Yuan, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Meskipun kamar dagang puncak tidak mendapatkan uang dari Nirvana kali ini, kekayaan tak terlihat yang mereka peroleh tidak terbatas. Hanya ada satu kamar dagang Qiankun di dunia peri. Dulu begitu, dan sekarang begitu. Fatihan menatap Dong Yuan dengan mendengus dingin, lalu berbalik dan memasuki rumah lelang. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat ke arah Murong Yu. Makna Fatihan sangat jelas, artinya tidak lebih dari itu, tidak peduli apa yang dilakukan kamar dagang puncak, itu tidak akan menggantikan posisi kamar dagang Qiankun. Karena mereka memiliki keunggulan dalam pil. Tunggu dan lihat saja, Dong Yuan mencibir. Haha, apa hal-hal lucu yang kalian berdua bicarakan? Sayang sekali aku terlambat saat turun, dan sayang sekali aku tidak bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Sebuah suara datang, dan Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, tetapi melihat orang yang tampak normal. Pria parubaya itu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia adalah Lu Zuo, direktur kamar dagang Skyrim.
Dia adalah penjahat yang sangat jahat. Dong Yuan Chuanyin berkata kepada Murong Yu, lalu menyapanya. Kamar dagang Skyline, salah satu dari 10 kamar dagang terbesar di dunia peri, terutama bergerak dalam bidang senjata sihir. Haha, ternyata itu kakak Lu Zuo. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Bagaimana kabarmu? Oh, biasa saja, hanya sekadar mencampur makanan dan pakaian, tetapi kakak Dong Yuan baru-baru ini menghasilkan banyak uang. Mata Lu Zuo bersinar dengan cemerlang, dan dia menatap Dong Yuan sambil tersenyum. Hanya sedikit masalah, bagaimana kelihatannya kamar dagang Skyrimmu? Senjata ajaib yang dijual benar-benar keuntungan harian. Haha, melihat kedua pria yang tidak tahu malu ini, Murong Yu merasa merinding. Jelas dia adalah musuh, tetapi saat ini, itu terlalu munafik seperti seorang teman lama dengan perasaan yang dalam. Setelah Lu Zuo pergi, tidak butuh waktu lama bagi Direktur Kamar Dagang Langit untuk datang. Bahkan Kamar Dagang Dunia dan Kamar Dagang Pertama, orang-orang ini tampaknya telah bernegosiasi, dan mereka muncul satu per satu. Kalimat pertama pertemuan itu adalah mengucapkan selamat tinggal kepada Dong Yuan. Orang-orang ini terlalu munafik. Masing-masing ingin saling mengalahkan, tetapi ada senyum yang sangat antusias di wajahnya, yang benar-benar tidak tahu malu dan mengerikan.